Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai cara melakukan perbaikan atau troubleshooting khususnya untuk eskavator PC130F Dakar 7 Komatsu, di mana unit ini mengalami problem trek sebelah kanan mundur low power atau low speed, sedangkan trek yang lainnya sebelah kanan maju dan sebelah kiri itu normal. Yang pernah saya lakukan adalah melakukan pengukuran tekanan, di mana kedua trek sebelah kiri dan kanan itu tekanannya normal dan tercapai sesuai dengan standar. Dan yang kedua, saya sudah melakukan penukaran supply dengan menggunakan treble untuk sebelah kiri, saya masukkan melalui swivel joy ke treble kanan untuk memastikan kondisi daripada treble motor. Namun treble motor dalam kondisi bagus. Artinya masalah ini terdapat pada kontrol palep khusus untuk lapisan treble sebelah kanan. Nah, dan sekarang saya akan melakukan overhaul kontrol palep, tentunya untuk memastikan dan memeriksa kondisi kerusakannya berada di mana. Tonton terus video ini sampai dengan video ini selesai. Nah, ini sekarang kondisi kontrol palep yang kami sudah lakukan disassembly, dan sebelumnya sebenarnya saya sudah melakukan pembersihan sesuai dengan komponen-komponen yang sudah dibongkar. Nah, ingat bahwa di eskavator PC130F Dakar 7 itu bentuk kontrol palepnya sudah berlapis-lapis seperti ini. Jadi sangat mudah sekali ketika ingin melakukan resealing. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika sebelum melakukan pembongkaran, yaitu pastikan kebersihan yang menempel di bagian luar harus benar-benar bersih. Ya, agar supaya semua kotoran-kotoran yang menempel nanti ketika melepas baut tidak ada yang masuk ke dalam hole atau lubang yang ada pada saluran kontrol palep, karena ini sangat sensitif sekali. Jangan sampai pada awalnya sebelum dilakukan pembongkaran di dalamnya itu bersih, tapi setelah dilakukan pembongkaran atau overhaul malah banyak yang kotoran-kotoran yang menempel di sini. Ya, kita harus memperlihatkan kualitas yang bagus. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan pelepasan atau pembongkaran, lakukan marking. Marking di sini adalah penandaan. Jangan sampai komponen-komponen yang dilepas itu tertukar-tukar. Ya, seperti contoh di sini, ya, bisa dilakukan penandaan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ya. Dan sebenarnya untuk menentukan urutan dari kontrol palep, ya, kalau kita lihat dari atas di sini, kita mulai dulu menentukan urutannya, ya, belahan-belahannya. Paling atas di sini adalah hanya palep penutup saja, dan di sini ada berbagai macam komponen yang menempel di sini. Sedangkan lapisan kedua di sini, ini sudah kontrol palep housing untuk bucket, ya. Sini untuk bucket, nanti spoolnya masuk di kiri kanannya di sini, ya, kiri. Kemudian di bagian depannya nanti ada suction palepnya, kemudian di bagian belakang itu ada compensating palepnya. Dan selanjutnya ada treble kanan, dan selanjutnya ada treble kiri, dan yang paling bawah untuk housing spoolnya yaitu punya swing. Jadi swing yang berada di paling bawah. Kemudian lapisan terakhir bagian bawah di sini nanti tempatnya menempel semua main relief, safety palep, kemudian cooler bypass palep, dan LS selector palep, semuanya nanti akan menempel di bagian bawah. Nah, sekarang saya akan mereview seal yang saya gunakan selama ini ketika melakukan resealing kontrol palep. Nah, di sini saya menggunakan seal dengan produk Genuine
Nah, ini ada tulisannya original produk dari Lomos. Nah, ini adalah punya kontrol valve ya. Nah, di sini sebenarnya punya kontrol valve 130F datar 7 ya. Ini isinya semua. Kita buka. Nah, nih ada tulisannya seperti ini. Nah, jadi dari packing luarnya saja ini sudah cantik sekali nih ya. Nih. Jadi awalnya saya tertarik dengan produk Lomos itu sebenarnya yang pertama adalah packingnya dulu. Jadi semuanya itu dimulai dari penampilan dulu. Dengan bentuk packing seperti ini, sebenarnya kita sudah yakin bahwa Lomos ini adalah produk yang bagus. Ya. Ini tidak sembarangan ya. Jarang-jarang ya sil-sil di luar yang menjual dan bisa mempacking sebagus seperti ini. Berarti betul-betul isi dalamnya ini dijaga. Ya. Nah, lapisan keduanya dibungkus lagi dengan plastik seperti ini ya. Nah, biar mungkin ketika hujan itu tidak masuk air. Nah, yang ketiga, di dalam semua spare part yang ada dalam sini sudah semua tercantum nama partnya, kemudian part numbernya yang ada di Partbook Komatsu ya. Dia dulu sudah dikasih persamaan seperti ini. Dan di sini ada tulisannya full set. Kalau full set itu tidak hanya o-ring lainnya saja, tapi mulai dari lapisan kontrol valve, kemudian main reliefnya, ya, suction valve-nya, unload valve-nya, isi dalamnya itu semuanya ada di sini. Jadi tidak hanya mengerjakan setengah-setengah, betul-betul full dalam satu kontrol valve. Nah, saya akan buka dulu terlebih dahulu seperti apa dalamnya. Nah, ini sudah saya lepas ya. Di sini saya akan ngambil sebuah contoh. Nah, di dalam satu komponen ya yang sama dalam satu part number ini akan dibungkus lagi dalamnya ini ya. Dibungkus. Nah, ini sebelah kiri ada nama tulisan unitnya. Kemudian sebelah kanan, kolom sebelah kanan atas untuk komponen apa, yang sini kontrol valve ya. Namanya komponen ini apa, o-ring, jadi lengkap ini. Kemudian part numbernya dan isinya ada berapa. Isinya ada 2 paling bawah sini. Jadi tinggal cocokkan saja dengan part number aslinya Komatsu nih. Jadi gampang, tidak mudah terjadi kesalahan ya. Ini mempermudah pekerjaan. Nah, kemudian di sini juga ada daftar-daftarnya nih yang ada di dalam. Ada 65 item seal untuk full set eskavator 130F datar 7. Nah, kemudian kita cari lagi. Nah, salah satu contoh nih. Nah, ini ada backup, o-ring backup. Nah, nanti tinggal kita cocokkan aja dengan Partbooknya. Ini malah mempercepat proses pekerjaan. Saya senang dengan produk ini. Tinggal nanti kita akan lihat bagaimana cara pemasangannya. Oke, di sini saya akan melakukan resealing pada lapisan pertama punya bucket. Nah, di sini di bagian tengah ini terdiri dari beberapa o-ring ya, 1, 2, 3, 4, 5 yang harus dilakukan penggantian. Kalau memilih sebuah produk seal yang pas, artinya itu yang pas bukan asal masuk di dalam grup sealnya, tetapi kita harus lihat fungsinya ketika dia terpasang. Nah, salah satu contoh di sini kita lihat o-ring putih. Kebanyakan kalau menggunakan produk lain terkadang di sini tidak pas. Nah, ini saya menggunakan Lomos, dia pas di alurnya. Bahkan juga produk lain ada juga yang pas seperti ini, tapi dia menggigitnya di bagian dalam sini. Nah, kalau ada o-ring seperti itu menggigit di bagian dalam, artinya kan dia kurang tepat. Jadi logika dasarnya di sini adalah ketika tekanan dari dalam sini dia ingin mengarah keluar, maka
tekanan paling tinggi yang diterima o-ring itu adalah dari arah dalam, sehingga o-ring itu harus duduk di bagian lingkaran luar supaya tertahan agar tidak melintir. Nah, itu caranya ketika melakukan pemasangan. Kalau dia menggigit di bagian di dalam, maka saya yakin o-ring itu tidak bertahan lama. Nah, kecuali kalau di belakangnya dipasangi backup ring lagi, itu tidak masalah. Nah, itu secara teori dasarnya ketika melakukan pemasangan o-ring. Nah, salah satu contoh nih, ya ini saya menggunakan part number 07000 datar F1008. Ya, ini pas nih, dia menggigit di bagian luar. Ya, tidak perlu dipaksain ditekuk-tekuk supaya masuk, itu tidak perlu seperti itu, bahkan merusak o-ring. Nah, kita ini hanya langsung memasang dengan mudah, ya langsung terpasang. Nah, sini saya ambil salah satu contoh. Nah, ini saya pasang ya. Ini saya pasang. Nah, jadi kalau saya tekan langsung ini, dia langsung duduk nih. Jadi tidak perlu dipaksain, padahal ini bukan tempatnya atau ukurannya tidak sesuai, langsung dicungkil-cungkil, dipaksain masuk, itu malah kualitasnya kurang bagus. Jadi seperti ini ketika melakukan pemasangan pada seal control palap. Sebenarnya tidak terlalu susah, hanya ilmunya saja yang harus kita pelajari sehingga kita bisa menilai yang mana produk yang bagus digunakan dan yang tidak. Ini juga nanti saya akan cari o-ringnya sesuai, dan ini harus benar-benar duduk di bagian sisi luarnya. Begitu pula juga dengan o-ring yang besar ini. Nah, ini sudah pas semua ukurannya, dan kalau seperti ini dudukannya, dia duduk di bagian luar menahan pressure dari dalam, maka saya yakin dan saya jamin o-ringnya pasti bertahan dengan lama. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dan penggantian o-ring pada suction valve punya bucket. Nah, suction valve ya harus dilihat permukaannya di sini ya. Ini permukaannya masih mulus ya, tidak ada tergores ya. Nah, tinggal o-ringnya ini harus diganti. Ini ada o-ringnya yang sering mengalami kausan. Nah, di sini saya sudah sediakan sealnya atau o-ring, dan kita akan lihat apakah ketika dipasang nanti pas atau tidak, ya kita akan lihat dulu. Nah, ini sekarang yang tersisa spare partnya dan bisa dijadikan spare. Oke, ini sudah kita lakukan pengecekan ya. Jadi yang pertama kita cek dudukan dari suction valve-nya ya, karena suction valve itu yang bisa menyebabkan kebocoran juga. Kemudian dari kondisi spool. Nah, spool untuk travel kanan juga ini masih dalam kondisi bagus. Nah, kemudian ada loop check valve-nya di sini. Nah, loop check valve yang ada di sini itu dia bentuknya panjang. Ya, ini terpasang di sini ya, bentuknya panjang dan semuanya o-ringnya sudah pada hancur semua. Nah, karena masalahnya kemarin ini yang bermasalah hanya travel kanan mundur. Kebetulan travel kanan mundur yang ini ya, ini yang maju travel kanan ya, jadi kita akan telusuri di sini. Nah, karena dia ketika di relief tekanannya tercapai, artinya tekanannya melebihi daripada 300,
tapi ketika diputar itu dia lambat. Artinya flow yang dihasilkan dari spool ini itu kurang. Nah, yang membuat dia menjadikan flow-nya itu besar adalah tentunya pembukaan spoolnya kurang maksimal. Nah, kalau kita lihat dari covernya di sini, ini ada saluran pilot. Selain daripada mendorong spool ke dalam, juga dicabangkan ke sini. Nah, ini larinya nanti ke treble junction. Nah, ini nanti tembusnya ke sini, ya, tembusnya ke sini, dan kemudian nanti dia akan masuk ke treble junction sini. Nah, ini nanti akan melewati double check valve atau shuttle valve di sini. Nah, melewati ini nanti ketemu dengan lapisan treble kiri. Dia treble kiri di sini dan tembus di bagian belakang. Mounting daripada treble junction. Nah, nantinya dari treble junction itu yang masuk nanti salurannya ada di sini. Nah, ini. Ya. Maaf ini nih ya. Nah, kita lihat o-ringnya pada sudah rata semua. Bisa jadi di sini mengalami kebocoran pilot pressure. Walaupun kemarin sudah ditukar pakai pilot pressure pinjam punya boom bucket, tetap dia tidak mampu untuk digerakkan. Artinya kemungkinan dia terjadi kebocoran di sini. Semoga aja di sini penyebabnya ya. Jadi kita ganti semua o-ring-o-ringnya ini. Sekaligus kita cek nanti shuttle valve-nya dalam apakah cacat atau tidak. Oke, ini isi dalam dari treble junction. Jadi ini nanti akan menyamakan putaran ketika bergerak maju. Nah, kebetulan springnya satu patah, kemudian mengganjal di check valve-nya, menyebabkan pilot pressure yang dari reverse sebelah kanan atau mundur sebelah kanan itu menyeberang ke maju sebelah kiri. Nah, itu sehingga menyebabkan treble kanannya yang mundur itu lambat. Ini mundurnya tuh mantap. Ini maju kanan, ini high-nya mundur.